pantai. Sebagai ketua kelompok tani yang mendapatkan program cetak sawah, kayak apa tanggapan dari Pian Pak tentang program food estate? Setelah itu kami dari kelompok mewakili di masyarakat desa pantai. Kami bersyukurlah mendapat bantuan itu yang dulu ibaratnya hutan tidur sekarang sudah digarap. Kami syukur dari pemerintah bisa ibaratnya kan di program yang memprotestif. Kami mendukung. Prodi sudah dapat kemarin kita kan pupuk NPK sama racun, kapur, sama bibit. Manfaatnya didapatkan dari pemerintah malah. Ya. Harapan kedepannya segan pemerintah dalam mendukung program food estate ini seperti apa Pak dari kelompok? Kalau kami mendukung, siap ibaratnya apa yang diarahkan oleh pemerintah kami siap ibaratnya kan. Ibaratnya apa yang diarah oleh pemerintah itu ya. Kalau kita kan mau usul, tapi belum kita kan dari dinas yang untuk pengolahan tanah aja. Traktor yang roda 2 Pak lah. Ya, sebagai ketua kelompok tani itu bagaimana tanggapan Pian tentang food estate Pak? Kalau kami beserta anggota mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang membuat sawah ini menjadi bersih. Soalnya dulu kalau sawah ini jadi hutan. Oh, hutan malah. Hutan, ini memang hutan. Contohnya sebelah itu. Oh, jadi kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah. Kan harapan kami suatu saat nanti kan kami dibantulah sesuai dengan program yang ada ini. Kami yang insya Allah kalau tahun depan ini kami berusaha untuk mengerjakan yang maksimal mungkin. Kalau kondisi saat ini Pak berapa hektar yang sudah tertanam sampai akan? Kalau sudah tertanam ini ya kurang lebih lah 8,5 hektar. Oh, mungkin kalau habis bulan ini kira-kira tanam ini serentak selesai. Bulan ini Pak lah? Ya. Ke bulan 5 kan? Nggih, bulan Ya. 5. Kalau permasalahan atau kendala selama penanaman dan selama cetak sawah itu kayak apa Pak? Kendalanya kami ini bergantung dengan air. Oh, air. Kalau banjir kami ini kadang-kadang bisa terlambat nanam. Bibitnya dia kadang-kadang kita mencapai air yang kedalaman 1 meter. Tapi kalau ini alhamdulillah kita bisa tanam soalnya sesuai dengan bibit yang agak besar ini. Ini kan soalnya tanah ini kelihatannya kendalanya satu kalau bekas kita gali ini kan ada yang dalam, ada yang kadang-kadang masih baru lah. Mungkin tahun depan kita bisa rehab kembali sama tenaga manual aja kan. Alhamdulillah berarti karena adanya cetak sawah Iya. tadi program tadi Pak lah jadi kawan nanam gitu. Iya. Pupuk dibantu. Alhamdulillah serba dibantu Alhamdulillah Pak ya. lah. Saya sendiri yang harus cuma kelompok mengharapkan bantulah kami dengan pengairannya, jalannya, jembatannya. Oh, Ini yang perlu kami harapkan. Bertugas sebagai pengelola data statistik atau Menteri Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dengan wilayah kerja di Kecamatan Kapuas Barat. Program statistik ini sebetulnya adalah program yang luar biasa. Tujuan utamanya sangat bagus untuk menopang pangan nasional agar kita
khusus kita berterima kasih atas program yang ada. Karena kita tahu program ini bukan program biasa, saya rasa ini program khusus karena itu kerja ekstra, biaya ekstra luar biasa mahalnya, kemudian di kawasan yang juga ekstra luas, itu tidak sedikit, memerlukan tenaga profesional, memerlukan biaya besar, memerlukan sumber daya manusia yang juga bertambah. Dan itu sebetulnya sangat petani secara khusus sangat berterima kasih sebetulnya dari kunjungan-kunjungan kita ke lapangan. Para petani sebetulnya sangat antusias, cuma mereka memang memiliki keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana di lahan mereka. Terima kasih bahwa bantuan dalam sarana dan produksinya sudah mereka terima. Setelah adanya kegiatan food estate ini, untuk tahun sekarang progres program food estate ini sudah sampai tahap mana, Pak? Food estate ini kan mesin kerjanya ada yang berperan utama, kemudian ada yang nanti baru tindak lanjut dan pendukungnya, kemudian untuk sarana produksinya sesuai dengan perencanaan itu memang sudah yang tahun 2021 itu sudah selesai dibuatin dan sampai ke petani. Dan kami adalah untuk kegiatan pelaporan luas tambah tanam dan nanti berujung pada luas panennya. Jadi sampai saat ini luas progres dari kegiatan pertanaman itu dari sekian ribu hektar yang sudah dikelola itu, walaupun tidak sesempurna yang kita bayangkan kan, pengelolaan lahan itu kisarannya masih baru 20%. Kenapa bisa begitu? Ya, banyak persoalan dan kendala yang harus menjadi perhatian kita, saya rasa. Nah, semua orang kan berharap segala sesuatu itu di penghujungnya selalu membuahkan hasil yang baik sebetulnya. Nah, tapi untuk proses sampai ke sasaran ini, sampai ke tujuan itu, ya intinya kerja keras lah, kerjasama yang baik, kemudian fokus itu dalam artian begini, yang paling prioritas yang perlu disediakan di kegiatan food estate ini, khususnya di Kecamatan Kapuas Barat, itu harus kita pelajari dengan benar. Artinya selama ini kita hanya membuka lahan tanpa menganalisa, terutama Kapuas Barat ini kan kondisinya seperti saya bilang tadi, memang daerah pasang surut. Selama irigasinya masih belum irigasi teknis, akan kesulitan bagi petani kita untuk bisa mengembangkan kegiatan tanam yang sampai bisa pada level IP 200, IP 300, agak susah karena sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Kalau kita memaksa 50% berhasil, 50% gagal, itu saja. Tapi tujuan utama kita sebetulnya adalah semua kegiatan ini adalah untuk mensejahterakan bukan saja petani sebetulnya yang terlibat di dalam semua kegiatan yang ada itu, karena kan sekarang food estate ini arahnya ke korporasi. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Petaninya bisa sejahtera, kemudian orang-orang lain yang mengelola kegiatan yang berhubungan dengan para petani ini juga bisa tercover sehingga bisa mendapat nilai tambah dari sana. Nah itu
yang paling akhir sih sebetulnya harapan kita lakukan semacam hal yang bisa menggairahkan orang-orang untuk semangat bertani pangan maksudnya. Artinya ini kan arahnya ke sumber daya manusianya. Gitu. Bagaimana kita membuat mereka bersemangat untuk melaksanakan kegiatan bertanam padi ini, kemudian sediakan sarana irigasi teknis yang memang benar-benar bisa buat petani itu mengatur kondisi di lahan pertanaman mereka. Kemudian dan secara khusus juga sebetulnya kita berterima kasih kepada institusi yang karena ada food estate ini ada pendamping, sangat membantu sebetulnya. Saya lihat kalian juga bekerja semangat, sangat membantu dalam berbagai kegiatan yang ada, baik di BPT maupun kegiatan di lapangan. Kemudian cukup kreatif, cukup inovatif, dan itu sebetulnya menurut saya sih kalau kontrak 3 bulan belum cukup. Kemudian saya berharap juga pemerintah juga bisa memberi waktu yang lebih panjang lagi untuk para pendamping ini bisa berbaur di lingkungan kita, karena itu penting sekali. Pertama, bisa menyemangati petani. Kita berharap karena ada pendamping, ya, ada hal-hal yang lebih inovatif yang bisa dikembangkan di tingkat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wiryansa, Koordinator BTP Kecamatan Kapuas Barat. Food estate di Kecamatan Kapuas Barat ada dari 12 desa, ada 11 desa yang masuk program ini. Program food estate di Kecamatan Kapuas Barat lebih banyak ke arah tanaman pangan, yaitu berupa padi sawah baik inten maupun ekstensifikasi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Di Kecamatan Kapuas Barat, komoditi lain pun ada sebagai pendukung food estate seperti ternak sapi Bali, untuk perkebunan yaitu kelapa ganja, dan hortikultura berupa bawang merah. Program food estate sudah sangat baik dalam upaya mendukung swasembada pangan. Akan tetapi untuk Kecamatan Kapuas Barat masih ada kendala maupun permasalahan yang perlu pemecahan masalah ini secara bersama baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan dan kendala food estate yang dihadapi di Kecamatan Kapuas Barat antara lain, yang pertama perlunya normalisasi saluran sekunder baik di lahan existing maupun di lahan extend, karena mengingat tingginya curah hujan beberapa tahun belakangan ini. Dan yang kedua, di Kecamatan Kapuas Barat dengan sangat terbatasnya TR2 untuk olah tanah yang begitu luas di area eksis maupun di ekstensifikasi, dan juga perlunya TR2 ini untuk menarik minat petani milenial untuk kembali ke lahan pertanian. Ketiga, permasalahan dan kendala terbatasnya sumber daya manusia ditambah banyaknya petani yang sudah tua, belum lagi petani milenial yang banyak memilih menjadi buruh sawit. Yang dirasakan dari program food estate di Kecamatan Kapuas Barat, yang pertama, kebutuhan saprodi untuk petani sangat baik dan lengkap. Yang kedua, program food estate dari olah tanah sampai cetak sawah ditambah integrasi komoditi lain sebagai pendukung food estate sangat dirasakan positif bagi masyarakat dan poktan di Kecamatan Kapuas Barat. Harapan food estate di Kecamatan Kapuas Barat ke depannya, yang pertama, terjadinya peningkatan produktivitas dari tanaman pangan.
Yang kedua, pertanian yang maju, modern, dan efisien. Contohnya dari konvensional menuju ke alsintan. Dan yang berikutnya, pasar yang baik dan jelas untuk menyerap hasil panen dari petani. Dan harapan berikutnya, Kecamatan Kapuas Barat memiliki produk olahan dengan kemasan baik produk beras maupun produk-produk. Bagi kami BPP Kecamatan Kapuas Barat, dengan adanya food estate, banyak kemajuan baru di BPP kami, terutama dengan adanya pendamping food estate di BPP kami, pemuktahiran data Poktan dan juga data-data BPP kami juga semakin membaik. Ditambah teman-teman dari pendamping food estate juga ikut serta untuk ke lapangan bersama PPL, itu juga sangat membantu kami di BPP. BPP Kecamatan Kapuas Barat mendukung program food estate untuk mencapai swasembada pangan nasional dan kesejahteraan petani. Pertanian maju, mandiri, modern.